Yang pertama soal qadha salat ya. Jadi di dalam hadis Al-Imamul Bukhari, Nabi bersabda, "Man nasiya salatan falyuaddiha hina atau idza dzakaraha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salatan, barang siapa yang lupa atau tidak sengaja meninggalkan salat, falyuaddiha, maka kerjakanlah idza dzakaraha. Ketika dia ingat, kalau konteksnya lupa, ketika dia bangun, kalau dia tidur, maka segera atau lakukan qadha, lakukan qadha salat tersebut. Al-Imam Muslim dalam Al-Imam An-Nawawi, mohon maaf, dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini bahwasanya kita mengambil pelajaran yang pertama, orang yang lupa sholat atau ketiduran maka masih diperbolehkan untuk mengqadha'inya. Kalau kita lupa atau kita tidur, maka kita diwajibkan untuk mengqadha'inya. Oke, dan bisa untuk mengqadha'inya. Nah, kalau sengaja gimana Ustadz? Kan sekarang banyak tuh orang yang mungkin lama nggak sholat, sengaja Ustadz. Maka kata Imam Nawawi, maka mimbabil aula. Kalau yang lupa saja, kalau yang nggak sengaja saja ketiduran, itu wajib. Apalagi, nah, itu namanya aulawiyah, dalam usul fiqh namanya aulawiyah, mimbabil aula. Kalau yang ketiduran, kalau yang lupa saja wajib mengqadha'inya, apalagi yang sengaja. Maka tadi sudah disebutkan, benar sekali, arba' madzhab semuanya sepakat orang yang tidak sholat wajib mengqadha'i. Memang ada khilaf yang layuk tabar kalau kata An-Nawawi, pendapatnya Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Nah, maka teman-teman sekalian, yang pertama, kalau itu terjadi pada kita, gunakanlah pendapat yang paling kuat. Kalau terjadi kepada kita, gunakanlah apa? Na'udzubillah masalan. Kita melakukan itu, maka gunakan pendapat yang paling kuat. Jangan memberikan uzur pada diri kita. Tetapi jangan lakukan itu kepada, zaman sekarang kan kebalik. Kalau untuk diri sendiri, ambil pendapat yang paling. Untuk orang lain, jangan, kebalik. Untuk kita yang paling kencang. Untuk orang lain, kita harus. Nah, maka dalam dakwah, teman-teman sekalian, ada kaidah begini. Laisa kullu haqqin yuqal. Apa? Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang hak harus diungkapkan saat itu juga. Nanti teman-teman kalau belajar ada namanya fiqhul ahkam, ada namanya fiqhul dakwah. Fiqhul ahkam itu saklek. Halal ya halal, haram ya haram, dosa ya dosa, tidak pakai tapi. Tetapi tidak bisa serta-merta kita ngomong apa adanya ke masyarakat. Kita perlu, kalau kata Sidil Habib Umar, dakwah itu teman-teman ada 3 marahil. Ada 3, ada berapa? 3. Yang pertama namanya taklif. Apa namanya? Taklif. Ulfah. Apa namanya? Membuat ulfah. Membuat keakraban. Yang penting akrab dulu. Yang penting duduk bareng dulu. Setelah taklif, setelah ulfah, next. Darajah yang kedua. Apa itu? Ta'rif. Apa? Apa ta'rif? Mengedukasi. Setelah akrab, setelah teredukasi, yang ketiga baru taklif. Kita agak syadid, kita menekankan agak keras. Kalau dakwah kita lakukan seperti itu, insya Allah tidak akan ada culture shock, tidak ada guncangan sosial. Coba Bapak Ibu, kenapa mau mendengarkan saya ngomong di sini? Minimal sudah pernah dengar saya di sosmed. Sudah ada ulfah bainana, sudah ada saling kenal di antara kita. Betul? Betul? Coba, apa jadinya? Kita belum pernah ketemu, tahu-tahu di depan Masjid MRBJ, saya memanggil antum, kemudian tak ceramahi. Ittaqullah! Mau denger gak kira-kira? Loh, siapa kamu gitu kan? Maka teman-teman please, yuk. Kalau mau dakwah, tolong dengarkan baik-baik ini. Kalau mau dakwah, tolong syarat utama, jadilah teman duduk yang asyik. Apa? Jadilah teman duduk yang
Kenapa? Kalau kita udah asyik, nanti ilmu itu akan kita masukkan pelan-pelan. Kalau sudah asyik, sudah ulfah, maka kata Nabi, al-mu'minu ilfun ma'lufun. Hadis Muslim tuh. Al-mu'minu ilfun ma'lufun. Orang mukmin itu gampang nyambung, gampang akrab. Kalau ngomong ngenake, kalau kata orang Jawa. Tidak langsung main tembak, tidak langsung main bid'ah, kafir, syirik. Sebut merek sekarang. Sebut merek. Belum. Takut Anda ya? Takut. Paham ya? Jadi saya ulangi, yang pertama tadi apa? Ulfah, apa? Taklif. Apa? Taklif. Asyik dulu. Kalau udah asyik, yang kedua apa? Ta'rif. Harus diedukasi. Ini hadirin yang banyak lompat-lompat di dakwah kita. Taklif nggak dilewati, kita nggak akrab, kita belum saling kenal, belum ada edukasi, langsung lompat ke yang ketiga. Taklif, semuanya dosa, sesat, masuk neraka, bid'ah. Ya itu kerjaannya itu. Saya nggak ngomong ya. Nah, maka teman-teman, yuk masing-masing di antara kita punya tugas dakwah itu. Masing-masing kita punya tugas dakwah itu. Kita mau ambil level mana? Silahkan. Kalau seperti Ustadz Nuruddin dengan santrinya, pasti datang karena udah ada ulfah, sudah taklif. Pasti ada edukasi tiap hari. Maka berhak untuk mentaklif. Ketika ada yang melanggar dihukum. Ketika ada yang mungkin maksiat langsung dikasih teguran secara keras. Tapi please teman-teman, kalau kita dengan orang yang baru mau tobat, kita dengan teman yang mungkin sama-sama pendosa kayak kita, mau langsung main taklif, maka yang ada orang-orang bakal lari. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Maka yang terpenting dia mau tobat dulu. Saya ada agak kelupaan, mengaku salah. Dan yang tidak kalah penting hadirin untuk hari ini, jangan sekali-kali membanggakan dosa itu. Apa? Jangan sekali-kali. Karena banyak orang udah tobat, udah sholat benar, udah nggak maksiat lagi. Masih ngomong, dulu saya ini. Wah, jangankan segelas ini. Satu kerat saya nggak mabuk. Dulu mantan saya 1555. Ada orang yang kemudian sudah tobat tapi masih membanggakan maksiat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yusbihu mu'afa yaumal qiyamah illal mujahir. Setiap umatku masih punya potensi untuk diselamatkan, diampuni, kecuali mujahir, orang yang bangga dengan dosa. Maka kita miskin, kasihan ya, konten-konten kreator di podcast-podcast, kita kadang-kadang melihat, ini apa ini? Nah, maka siapa itu? Siapa? Kan kadang-kadang lewat saat. Kita nonton podcast itu kan, iya kan? Kita sering melihat itu kan? Yeah. Maka jangan seperti itu. Nah, maka kembali ke soal qadha tadi, kalau untuk diri kita gunakan yang paling kencang. Gimana? Bahkan ulama fikih mengatakan orang yang punya tanggungan qadha sholat wajib, tidak sah untuk sholat sunnah. Ini pendapat yang paling kencang. Ini pendapat yang paling kencang. Pendapat yang tengah-tengah gimana? Tetap sah sholat sunnah, tapi harus punya semangat, niat untuk mengqadha'i sholatnya. Gimana Ustaz caranya? Ya habis subuh, qadha subuh. Habis zuhur, qadha zuhur. Habis asar, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Berarti apa? Kalau itu continue setiap tahun, berarti Anda sudah berhasil mengqadha. Seperti itu mungkin.